Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Agustina, NIM 2210202002, MK Filsafat Umum kelompok 8. Dosen pengampu Bapak DR Syanubi MPDI. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Renaissance dan humanisme sebagai awal perkembangan filsafat modern serta relasinya dengan ilmu pengetahuan. 2.1 Pengertian dan latar belakang Renaissance dan humanisme dalam filsafat modern. Jembatan antara abad pertengahan dan zaman modern disebut dengan istilah Renaissance yang berarti kelahiran kembali. Secara etimologi, Renaissance berarti dari bahasa Latin yang kata re berarti kembali dan naistre berarti lahir. Secara bebas, kata Renaissance dapat diartikan sebagai masa pertahanan antara abad pertengahan ke abad modern yang ditandai dengan lahirnya sebagai kreasi baru yang dilihat oleh budaya Eropa klasik, Yunani dan Romawi yang lebih bersifat duniawi. Renaissance lahir sekitar abad ke-15 sampai 16 Masehi. Tak kalah kaum intelektual, politik, dan seniman di daratan Eropa serentak bertekad untuk mengadakan suatu gerakan pembaharuan yang menginginkan kebebasan berpikir untuk berubah doktrin agama yang dirasakan sangat mengekang kemerdekaan batin. Perkembangan pertama Renaissance terjadi di kota Firenze. Keluarga Medici yang memiliki masalah dengan sistem pemerintahan kepausaan menjadi penyokong keuangan dengan usaha perdagangan di wilayah Mediteran. Hal ini membuat para intelektual dan seniman memiliki kebebasan dan mendapatkan perlindungan dari serangan gereja. Keleluasan pendukung oleh tidak adanya kekuasaan dominan di Firenze. Kota ini dipengaruhi oleh bangsawan dan dagangan dari sini. Kemudian Renaissance menjadi daratan Eropa lainnya. Istilah humanisme berasal dari kata human yang berarti manusia. Aliran pemikiran ini menekankan value atau nilai dan dignity atau martabat manusia di atas segala-galanya, serta menjadikan kepentingan manusia sebagai ukuran kebenaran mutlak. Nicola Abagnano mendefinisikannya, humanist is the philosophical and literary movement which originated in Italy in the second half of 14th century and divided in other countries of Europe, coming to constitution of the extant of modern culture. Humanism is also any psychology which recognizes the value or dignity of man and makes him the measure of all things or somehow take human nature, its limits or its interests as in deems. Berikut ini adalah tema-tema humanisme. 1. Freedom. Institusi-institusi pada abad pertengahan seperti gereja, feodalisme, dan kekaisaran telah merekayasa pandangan masyarakat kepada satu komiks yang meredahkan dan memasung kebebasan berpikir. 2. Naturalisme. Pandangan bahwa manusia adalah bagian terpenting dari alam semesta. 3. Perspektif sejarah. Kaum humanis Eropa menemukan kesadaran untuk bangkit lawan cara pengalian terhadap nilai-nilai nasional filsafat Yunani. Mereka berusaha menemukan seni berpikir dan bertindak melewati penalaran Aristoteles dan dukungan metodologi sains modern untuk kerakyatan masa depan. 4. Penggangguan terhadap sains. Bahwa kesulitan manusia lebih banyak ditimbulkan oleh kesalahan dalam memahami dan menaklukkan alam. Humanisme modern
yang mengambil sikap kritis terhadap monopologi tafsir kebenaran yang dipegang oleh persekutuan ajaib negara dan agama telah berkembang seiring dengan perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan modern. Kaum humanis ditandai oleh pendekatan rasional mereka terhadap manusia yang tidak terburu-buru melakukan hubungan singkat dengan otoritas wahyu ilahi, melainkan lebih dahulu lewat penelitian yang cermat atas ciri keduniawian dan alamiah manusia. 2.2 Tokoh-tokoh Renaissance dan humanisme. Di antara tokoh-tokoh Renaissance yang mempunyai peran yang penting dalam Renaissance adalah tokoh-tokoh antara lain seperti 1. Dante's Alight Here 1265 sampai 1321 dan lahir pada tanggal 21 Mei 1265 di Firenze. Ia berasal dari keluarga kaya raya. Dia pernah menjadi prajurit Firenze yang menginginkan negaranya dapat merdeka dari pengaruh 3 kerajaan yang lebih besar, yaitu Kepausan Spanyol dan Prancis. 2. Lorenzo Valla 1405 sampai 1457. Lorenzo lahir di Roma pada tahun 1405 dari keluarga ahli hukum. Salah satu ungkapan yang sangat terkenal adalah mengorbankan hidup demi kebenaran dan keadilan adalah jalan menuju kebajikan tertinggi, kehormatan tertinggi, dan padahal tertinggi. 3. Nicola Machiavelli 1469 sampai 1527. Nicola Machiavelli adalah filosofi politik Italia. Nicola Machiavelli lahir pada tahun 1469 di Florence, Italia. Ayahnya seorang ahli hukum. Pada usia 29 tahun, Machiavelli memperoleh kedudukan tertinggi di pemerintahan sipil Florence. Vincenzo Petrarca 1304 sampai 1374. Francesco adalah seorang yang lahir pada 20 Juli 1304 di Tuscan. Ia belajar hukum di Montpellier dan melanjutkan ke Universitas Bologna, namun ia lebih tertarik pada seni sastra dan seni lukis. Kelima, Designator Eramus 1466 sampai 1536. Eramus lahir pada 27 Oktober 1466 di Gouda. Ibundanya bernama Margaret. Setelah lulus dari sekolah atas, ia melanjutkan kebiaraan Agustin di Ching hingga menjadi pastor, kemudian melanjutkan ke Universitas Paris. 2.3 Perkembangan filsafat modern serta relasinya dalam ilmu pengetahuan. Kaum radikalis yang merupakan pemikiran-pemikiran humanisme modern dan penganjuran di Eropa abad ke-18 dan awal abad ke-19 dalam keterangan yang mereka publikasikan pada tahun 1800 menyatakan, singkirkan Tuhan dari kaidah moral dan gantikan dengan kata hati, sebab manusia adalah makhluk yang mempunyai hati yang bersifat moral bawaan. Kata hati yang bersifat moral, conscience morali, ini menunjukkan resepsi dan pandangan mereka tumbuh dari jati diri manusia, dan itulah yang dibutuhkan oleh watak dasar manusia. Dengan semua ini, humanisme modern yang dipandang liberalisme barat borjuis sendiri sebagai sistem yang menjadi landasan bangunannya, memandang manusia sebagai makhluk yang memiliki keutamaan moral yang abadi dan nilai mulia yang lebih luhur daripada materi suatu keutamaan, dan nilai-nilai yang menjadi inti penting satu-satunya bagi manusia. Bertolak dari sisi liberalisme barat, borjuis bersandar pada humanisme yang menjadi lawan naturalisme dan metafisika.
Manusia memahami diri sebagai salah satu unsur, meskipun yang tertinggi dalam ordo atau tatanan hierarki alam semesta yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangan teosentris itu mulai didesak ke samping oleh pandangan antroposentris dalam masa Renaissance yang lahir di Italia dalam abad ke-14. Renaissance merupakan bantingan terhadap perspektif budaya di barat yang sama kerasnya dengan bantingan gambaran sistem planet tradisional oleh Confucius. Renaissance menemukan serta menghargai kembali kebudayaan Kristiani, Yunani, Romawi, tetapi tidak dengan masuk kembali alam konsentris mereka. Bagi Renaissance, alam Yunani dan Romawi membuka pandangan mereka tentang manusia. Langkah-langkah berikut dalam drama perkembangan manusia modern dapat dipahami sebagai jawaban dialektis terhadap humanisme Renaissance, yaitu subjektivitas religius yang mendapat ungkapan dalam reformasi Kristen Protestan, terutama aliran Martin Luther. Renaissance bersifat ekstrovert, terbuka bagi yang duniawi, memang sangat duniawi bahkan bagi orang-orang yang introvert. Di Eropa Utara, humanisme di Italia itu bersifat kekafir-kafiran. Lebih mengherankan lagi bahwa dukungan kuat bagi humanisme itu datang bukan hanya daripada penggeran duniawi di kota-kota kaya perspektif Firenze, Genova, dan Venesia, melainkan juga dari paparan pemimpin rohani gereja di Katolik, para uskup, dan terutama para paus di Roman. Selama abad ke-15 sampai ke-17, para paus menjadi dukungan kebudayaan seni dalam pengetahuan yang kuat, sebagaimana dengan mudah mendapatkan dilihat kalau tidak berjalan di Roma. Melalui Renaissance, seluruh kebudayaan barat seolah dibangunkan dari tidur nyenyak abad pertengahan. Manusia mulai mempelajari hakikat diri dan alam semesta sebagai pusat kenyataan. Pada periode yang berkisaran antara abad 14 dan abad 16 ini, manusia menganggap dirinya tidak lagi sebagai Pistori Mundi atau orang yang menciptakan dunianya. Pada masa Renaissance, manusia menemukan kesadaran akan dua hal, yaitu dunia dan dirinya sendiri. Dalam filsafat pada umumnya, subjektivitas modern menempatkan akan kemanusiaan pada pusat perhatiannya. Sekian pemaparan yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah benar yang saya harap. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.